wajhi akhika, seorang dai, seorang ustadz, seorang murabbi harus menjadi orang yang kehadirannya itu menyejukkan. Kalau hadir, tegur sapanya subhanallah, senyumnya murah, kemudian ringan tangan, itu harus ada pada jiwa seorang murabbi. Namun kalau seorang murabbi dengan masyarakatnya kerang, kapan kamu datang? Kenapa itu tidak di sini? Duduknya jangan gitu. Kenapa bersila? Ini murabbi atau mandor? Kalau mandor seperti itu, iya. Seorang murabbi, gimana ya akhi kabarnya? Baik ya? Masya Allah. Kapan datang? Baik. Ada yang dikeluhkan sakit? Enggak ya? Alhamdulillah. Rajin yang belajar ya, rajin semangat yang belajar. Harus ada kelemah lembutan. Pengalaman pribadi saya waktu ujian tahun di Madinah, ujian tahun keempat, saya mendapatkan seorang pengawas ujian yang luar biasa, sampai sekarang teringat tidak terlupakan ketika dia membagikan soal. Dia mengatakan, ya waladi samillah. Semua tulab disentuh dan diusap, ya waladi samillah. Nah, baca bismillah ya, jangan lupa. Subhanallah, sampai sekarang teringat, tidak terlupakan. Dia tidak pernah ngajar saya juga tidak tahu namanya siapa dia, tapi pengalaman itu tidak terlupakan sampai saat ini. Sentuhan lembut ya, hanya sekedar ya waladi samillah. Apa sih artinya kata-kata itu? Murah, ringan, tapi itu betul-betul membekas di hati. Dia tidak pernah ngajar saya tidak pernah juga muamalah dengan dia setelah itu dan sebelumnya sampai saat ini, tapi pengalaman betapa lembutnya sentuhan tangan dan lembutnya kata-kata itu, ya waladi samillah, itu betul-betul terasa di hati seorang murid. Karena seorang dosen, seorang guru, seorang pengajar harus pandai memiliki rifq, lemah lembut. Tidak boleh kaku, kasar, kerang. Seorang pengajar itu bukanlah seorang kerang. Makanya Allah memberikan apresiasi kepada Rasulullah SAW, mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa bi rahmatin minallahi linta lahum. Hanya karena kemurahan Allah lah dakwahmu berhasil. Kenapa? Karena engkau memiliki sifat lin. Namun andai engkau ini faddan ghalidhal qalb, bersikap kaku, kasar dan bengis, lan faddu min hawlik, orang akan berpaling darimu. Sampai pun Nabi, seorang Nabi Rasul yang mu'ayyad bil mu'jizat, dibekali mukjizat, kalau dia dalam dakwahnya faddan ghalidhal qalb, kaku, keras, maka masyarakat berpaling. Nabi menyebutkan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah adalah lin yang beliau senantiasa tunjukkan kepada masyarakat. Sampai pun ketika beliau ditagih hutang dengan cara yang kasar, fajabadahu, ditarik lehernya sampai merah, beliau mengatakan da'u fa inna li sahibil hakim qalan, biarkan dia, jangan dimarahi. Karena biasalah orang yang nagih itu seperti itu. Orang nagih itu biasanya kasar. Beliau tidak marah. Inilah yang kita rindukan, ini yang senantiasa kita harapkan. Seorang dai harus berlatih memposisikan dirinya sebagai orang yang lin, rif, bagaikan seorang ayah dengan putranya, seorang ibu dengan putranya. Lihatlah bagaimana Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami ketika beliau merasakan kelembutan dakwah, kelembutan sikap Rasulullah SAW ketika dia sholat, hadir di masjid, ketika masuk di masjid dan sudah takbiratul ihram, ada orang yang bersin, arsin, alhamdulillah, dijawab oleh Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, yarhamukallah, dengan suara keras. Para sahabat spontan mengisyaratkan dengan pahanya untuk diam. Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami karena orang bodoh tidak tahu, Arabi, mengatakan, wa thuqla ummah, katanya, celaka, kenapa aku ini? Sudah salah karena para sahabat nepuk-nepuk pahanya, dia bingung, malah nambah ngomong, celaka, kenapa aku ini? Heran dia. Setelah salam Rasulullah SAW tidak marah kepada Mu'awiyah, bahkan dengan lembutnya Rasulullah manggil Mu'awiyah, Mu'awiyah, kesinilah.
Sehingga kata Muawiyah menceritakan pengalaman pribadi yang begitu membekas, beliau mengatakan, bi abi wa ummi, sungguh ma ra'aitu ma'aliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Tidak ada seorang murabbi yang lebih hebat dibanding Nabi. Wallahi ma darabani, tidak mukulku. Wala qahran, juga tidak menggertakku. Wala sabbani, dan juga tidak mencaciku. Namun dengan kata-kata yang lembut beliau menjelaskan masalah dan mengatakan inna salatana hadhihi, salat kita ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak cocok untuk, tidak layak untuk dicampuri dengan kata-kata manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa tilawatul Quran. Dalam ayat yang disebutkan setelah Muawiyah mendengar mendapatkan perilaku yang demikian luar biasa, demikian istimewa, demikian lembut, beliau mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati sudah. Mereka ini kasar, kaku. Namun demikian Nabi tidak membiarkan Muawiyah dengan perilaku ini, mengatakan laqad hajarta wasi'an. Muawiyah, engkau ketika berdoa ini telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, kenapa engkau sempitkan hanya kita berdua? Dan contoh lain konkretnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf tidak disebutkan di sini, ketika Rasulullah sallam berjumpa dengan Yahudi. Apa kata Yahudi? Assalamu alayka ya Muhammad, semoga engkau terkena racun ya Muhammad. Aisyah meluap, Yahudi ini ahli dhimmah di Madinah sudah kalah perang, kok lancang berani mencaci Nabi, malah mendoakan semoga engkau kena racun. Maka Aisyah meledak kemarahan dan mengatakan, bal alaika sam wal la'nah, semoga engkau kena racun dan dikutuk sama Allah, dilaknati Allah. Maka Allah menenangkan Aisyah, ya Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai'illah zana. Kata Aisyah, ya Rasulullah, amma sami'ta, tidakkah engkau mendengar apa yang diutakkan oleh Yahudi ini? Maka Allah menjawab, amma sami'ti ma qultu, tidakkah engkau mendengar apa yang telah engkau katakan, engkau jawabkan? Aku telah mengatakan wa alaik yastajibu lana wa la yastajabu lana wa la yastajabu lahum. Aku sudah menjawab semoga engkau juga. Sampai dalam membalas pun ternyata Nabi tidak menganut filosofi pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ternyata Nabi membalas dengan yang serupa, wa alaik, ringan, lembut, enak didengar, walaupun tidak puas di hati kalau kita, tapi Nabi puas dengan cara seperti itu. Memang balas itu paling marah kalau lebih kejam, pukul sekali, pukul 1000, mantep rasanya. Tapi itu kan emosional. Seorang dai tidak boleh seperti itu. Seorang dai harus bisa bersikap bijak, hikmah. Seperti contoh Rasulullah tadi, tidak hanya dalam amarah seperti yang dilakukan oleh Aisyah, akan tapi bersikap bijak namun tetap lembut. Sampai pun ketika membalas cacian, dia membalas dengan wa'alai, semoga engkau juga. Poin mungkin yang terakhir yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, sebagai seorang dai, seorang ustadz, seorang profesional dalam berdakwah, sadarilah, apa Anda lebih hebat dari Nabi dalam berdakwah, dalam berceramah, dalam mengajar? Dan apakah murid-murid Anda, audiens Anda, masyarakat Anda lebih hebat dari para sahabat? Tentu jawabannya tidak. Ada yang dari sini yang merasa lebih hebat dari Nabi, lebih pandai berceramah, lebih pandai berorasi? Tidak ada. Dan mungkin ada sini yang punya cita-cita bakal punya murid lebih hebat, lebih setia, lebih semangat dibanding para sahabat. Kala, tidak mungkin ada. Walau demikian, lihatlah bagaimana dulu Rasulullah SAW mengajar dan memperhatikan kondisi sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengisahkan ketika beliau atau Abu Wa'il mengisahkan bahwa dahulu Abdullah bin Mas'ud memiliki kebiasaan tradisi memberi mau'izah itu sekali seminggu, yaitu pada hari Kamis. Saking bagusnya mau'izah, nasihat, petuah, wejangan Abdul Mas'ud, sampai masyarakat itu senantiasa merindukan nasihatnya, kata-katanya, petuahnya. Sehingga sebagian mereka mengusulkan, ya Abdul Mas'ud, ada baiknya kalau engkau itu memberi nasihat, petuah setiap hari. Maka lihatlah bagaimana
cara pandang Abdul Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ama innal ma yamna'u min dzalika anni aqra an umillakum." Tidak ada yang menghalangiku melakukan itu, memberi mau'izah setiap hari. Saya bisa, tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena aku khawatir aku akan membosankanmu, menjadikan kalian jenuh. Karena itu aku ukhawwilukum, selang-seling. Aku variatif. Aku tidak senantiasa terus-menerus, tidak akan, tapi diberi jeda, diberi jarak. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, kalau Rasulullah yatakhawwaluna biha makhafata sa'amah alaina. Juga Nabi dulu ketika memberi mau'izah nasihat petuah juga tidak terus-menerus, tapi selang-seling, kadangkala, agar tidak jenuh, karena beliau khawatir kita ditimpa jenuh. Nah, seorang guru, seorang dai yang menyadari bahwa rasa jenuh ini senantiasa mengancam, itulah dai yang sukses. Namun dai yang monoton, yang hanya berpikir, saya dulu semangat, saya waktu jadi santri enggak seperti ini, saya santri itu rajin sekali, itu kan ego. Semua orang ingin diperlakukan seperti apa yang dia alami, tidak bisa seperti itu. Dia harus berpikir, sadar bahwasanya kesiapan orang berbeda-beda, tingkat pemahaman orang berbeda-beda, tingkat kejenuhan orang berbeda-beda. Karena tidak boleh dipukul rata, apalagi sampai semua harus seperti dia, tidak sepantasnya seperti itu. Seorang dai harus bijak, memahami kondisi masyarakat itu punya pekerjaan. Ada yang kerjanya lebih berat dibanding saya, ada yang daya tangkapnya lebih rendah dibanding saya, ada yang lebih tinggi dibanding saya, ada yang pekerjaannya lebih banyak, ada yang jarak tempuhnya lebih jauh, ada yang kesehatannya lebih buruk dibanding saya. Sehingga tidak boleh ada beban yang terlalu berat. Harus ada takhawul, selang-seling. Harus diperhatikan agar tidak timbul rasa jenuh. Harus ada variatif dalam kegiatan, dalam cara pengajaran, metode pembelajaran, tema ceramah, tema kajian, itu harus variatif agar tidak timbul rasa jenuh. Kita tidak boleh berpikir, salafi kok ngajinya males. Kenapa? Salafi itu kalau mau ngaji ya ngaji tauhid aja, tidak boleh tidak tauhid, tidak boleh ngaji yang lain. Kenapa? Simbolnya identitas salafi itu adalah ahli tauhid saja. Jadi kalau bisa setahun 370 hari, 365 ya, bukan 370. Kalau sehari 25 jam, 1 jam 70 menit kalau bisa belajar tauhid saja, ya jenuh. Siapa yang siap seperti itu? Harus ada variasi dalam dakwah. Ya tauhid, ya fikih, ya nahwu, ya tafsir, dan kajian yang lain. Makanya kajian kita di masjid kita upayakan untuk variatif, agar kita tidak jenuh. Yang berbicara juga tidak jenuh, yang mendengar juga tidak bosan. Harus ada variasi kegiatan. Begitu juga masalah tema, cara penyampaian juga harus variatif. Cara penyampaian juga harus, tidak boleh monoton. Kalau seorang ustadz hanya duduk monoton 1 jam duduk, tempat hanya satu cara dia lakukan, pasti sudah tidur semua. Seperempat jam sudah hilang konsentrasi, setengah jam sudah mimpi semua. Kenapa? Monoton. Monoton adalah tantangan dalam dakwah. Jangan ada monoton dalam dakwah. Apalagi beban yang terlalu berat, ini pasti membosankan, menjenuhkan. Karena ikhwan wa hibbai, sadarilah siapa antum, siapa murid antum. Jangan jadikan murid antum jenuh terhadap dakwah, bosan terhadap talabul ilm. Jadikan mereka itu senantiasa rindu terhadap ilmu yang antum sampaikan. Namun kalau tiap hari antum berikan, pasti jenuh. Tapi kalau sesekali antum sampaikan, seminggu sekali, itu senantiasa dirindukan. Apalagi kalau antum berhasil menyampaikan dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang menarik, yang elegan, dengan bahasa yang mudah dipahami, pasti kehadiran antum dinanti-nantikan orang, dirindukan orang. Tapi kalau setiap hari sudah kata-katanya tidak bagus, metodenya monoton, tiap hari lagi, lemas sudah. Tapi kalau seminggu sekali dengan tema yang menarik, cara penyampaian yang bagus, pasti orang itu rindu. Kalaupun tidak sempat datang, pasti akan ya tahasar, merasa lagi, aduh,
kelewatan saya kajiannya fulan, ceramahnya fulan.